Yang pertama, pengertian dari profitability index, yaitu metode profitability index merupakan perbandingan antara nilai sekarang penerima bersih di masa yang akan datang dengan nilai investasi. Profitability index ini mempunyai dua cara. Yang pertama dengan cara Yang pertama bisa menggunakan cara total present value dari tahun pertama hingga akhir dibagi investasi awal. Dan yang kedua dengan cara 1 ditambah NPV dibagi investasi awal. Slide selanjutnya. Metode profitability index sering disebut dengan cost benefit analysis method. Keputusan investasi dapat dilihat seperti berikut. Yang pertama, PI lebih besar dari 1 usulan investasi diterima. PI sama dengan 1 penilaian kelayakan diteruskan dengan analisis IRR. Dan PI lebih kecil dari investasi dinyatakan ditolak. Selanjutnya, di sini kita ada contoh kasus. Diketahui sebuah perusahaan sedang mempertimbangkan usulan proyek investasi sebesar 20 juta dengan tingkat pengembalian yang diisyaratkan sebesar 6%. Dengan menggunakan metode profitability index, langkah perhitungan adalah sebagai berikut. Selanjutnya, di sini ada tabel. Diketahui diskon rate-nya 6%, terus investasi awalnya 20 juta, dan NPV-nya diketahui 17.113.157 rupiah. Pada tahun pertama, pada tahun ke-0, cash flow-nya kita masukkan seperti investasi awal sebesar 20 juta dan diskon rate-nya sebesar 1,000 dan present value-nya sebesar 20 juta. Di tahun kedua diketahui 15 juta dan diskon rate-nya 0,943 yang dihasilkan dari perhitungan caranya 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah diskon rate 6%, lalu dipangkatkan dengan tahun pertama, yaitu 1. Jadi 1 dibagi dalam kurung 1 ditambah 6% tutup kurung dipangkatkan 1 sesuai tahunnya dan menghasilkan 0,943. Lalu present value-nya pada tahun pertama dihasilkan 14.159.43 rupiah. Dihasilkan dari perhitungan antara
cash flow tahun pertama dikali dengan discount rate tahun pertama. Jadi present value-nya hasilnya 14 juta sekian. Dan cara tersebut sama seperti cara-cara selanjutnya. Lalu present value ditambahkan di total dari tahun pertama sampai tahun ke-4 dan menghasilkan penjumlahan hasilnya 1,26. Kalau menggunakan cara yang pertama, yaitu yang tadi seperti jika menggunakan cara yang pertama, total present value dari tahun pertama sampai akhir dibagi investasi awal, hasilnya yaitu 1,26. Jika menggunakan cara yang kedua, yaitu 1 ditambah NPV dibagi investasi awal, hasilnya 1,86. Selanjutnya, jadi disimpulkan hasil dari profitability index menunjukkan nilai 1,86 dengan menggunakan cara NPV serta yang menggunakan rumus pertama atau rumus yang lainnya menunjukkan 1,26. Hal ini lebih besar dari kedua hasil ini lebih besar dari 1. Maka usulan dinyatakan layak dan diterima untuk meneruskan usulan keputusan investasi. Jadi proyek ini dinyatakan layak untuk diteruskan berinvest. Seperti itu. Selanjutnya, yang kedua, kita menjelaskan metode internal rate of return atau IRR. IRR adalah besarnya tingkat pengembalian modal sendiri yang dipergunakan dalam menjalankan usaha. Apabila IRR lebih besar dari bunga pinjaman, maka diterima. Dan jika IRR lebih kecil dari bunga pinjaman, maka ditolak. Selanjutnya, di sini kita mempunyai contoh kasus. Proyek A, ada sebuah proyek A dan proyek B memiliki resiko yang sama. Lalu biaya modal perusahaan, cost of capital-nya diketahui 14% dan cash inflow dari masing-masing proyek tergambarkan pada tabel berikut. Di sini proyek A pada initial invest-nya diketahui 100.000 dan proyek B 85.000. Dan cash inflow-nya di tahun pertama proyek A sebesar 25.000, tahun kedua 30.000, tahun ketiga 20.000, tahun keempat 35.000 dan tahun kelima 40.000. Sedangkan cash inflow di proyek B mulai tahun pertama sampai tahun terakhir diketahui 25.000. Dia teratur 25.000. Selanjutnya, di metode ini ada dua cara, yaitu yang pertama menggunakan anuitas. Dan anuitas ini termasuk pada proyek B karena cash inflow-nya di proyek B ini dari mulai tahun pertama sampai tahun terakhir itu berturut nominalnya.
Jadi yang tadi laporannya 25.000 itu dari perhitungan yang dari tahun pertama sampai tahun terakhir beraturan sampai 25.000 semua. Jadi proyek B ini termasuk dapat dihitung dengan cara anuitas. Di sini anuitas sendiri mempunyai cara FCO sama dengan CFO sama dengan CFT dikali PVIVA persennya, lalu N-nya ini tahunnya. CFO diketahui 85.000 dan CFT-nya 25.000 dikalikan PVIF-nya, lalu diketahui tahunnya sebanyak 5. Lalu 85.000 dibagi 25 sama dengan 3,4. Lalu kita lihat di rumus tabelnya, diketahui di rumus tabelnya bahwa 3,4 ini termasuk pada 14%. Jadi ditunjukkan pada urutan periode kelima, 3,4 ini berada pada 14%. Jadi hasilnya 14%. Seperti itu. Slide selanjutnya. Yang kedua, di sini ada menggunakan cara message stream. Proyek A adalah termasuk pada message stream karena cash infonya tidak beraturan. Jadi tadi proyek A kan yang pertama itu 25, 30, 20, 35, 40.000. Jadi yang termasuk pada perhitungan message stream ini adalah cash inflow-nya yang tidak beraturan dari mulai tahun pertama sampai tahun terakhir. Dan ini ada pada proyek A. Lalu di sini diketahui positifnya PVIF-nya itu 15 dan R1-nya diketahui 14%. Dan negatifnya kita menggunakan 30% karena kita mencari negatifnya itu kita besarkan dari yang pertama. Tadi kan 14% diketahuinya. Jadi kita dengan cara mengetahui negatifnya, kita menggunakan persen yang lebih banyak di atasnya, yaitu pakai yang 30%. Jadi di sini menunjukkan tabelnya ini yang cash inflow-nya tadi kita tulis lagi dan kita menggunakan PVIF 30%. Jadi di tabelnya, pada rumus tabelnya itu PVIF dari 30% pada urutan pertama untuk tahun pertama itu sebesar 0,7692 dan untuk selanjutnya itu telah ada pada tabel. Jadi kita cuman mengurutkan dari 1 sampai 5 seperti itu. Jadi setelah itu kita mengetahui PF-nya tahun pertama sebesar 19.230 dihasilkan dari 25.000 dikali 0,7692. Jadi hasilnya 19.230. Untuk tahun selanjutnya caranya sama dan kita total PV-nya dari tahun pertama sampai tahun terakhir diketahui totalnya adalah 69.111 rupiah.
slide selanjutnya. Dari total PV-nya 69.111 dikurangi intial investnya sebesar 100.000 sama dengan 30.889. Lalu kita masukkan pada rumus IRR yang message stream, yaitu R1-nya 14%, NPV 1-nya tadi diketahui 15, lalu dibagi NPV 1-nya 15 ditambah NPV 2-nya 30.889, lalu kita kalikan R2-nya 30% dikurangi R1-nya 14%. Jadi 14% ditambah min 29.889 dikalikan 16%. Hasilnya 5,45%. Jadi karena IRR-nya tadi diketahui pakai 14% dan hasil dari kedua proyek ini yang dinyatakan layak adalah proyek A karena IRR lebih besar daripada bunga pinjaman, maka proyek ini diterima. Untuk slide selanjutnya, analisis investasi penggantian capital rationing. Pengertian capital rationing adalah situasi saat perusahaan mengalami keterbatasan dana untuk membiayai investasi yang diajukan. Hal ini bisa terjadi karena daftar investasi memiliki return yang berbeda-beda. Keterbatasan modal inilah yang membuat perusahaan harus membatasi jumlah investasi atau proyek yang akan dilakukan. Capital rationing merupakan pendekatan manajemen investasi untuk mengalokasikan dana ke sejumlah investasi yang memiliki tingkat keuntungan yang tinggi. Beberapa langkah yang dapat diambil dalam menganalisis investasi sebagai pengganti dalam situasi capital rationing. Yang pertama, identifikasi kriteria penilaian. Yang kedua, penilaian proyek alternatif. Yang ketiga, pembandingan dan priorisasi. Yang keempat, pertimbangkan risiko. Yang kelima, optimalkan portofolio. Yang keenam, evaluasi alternatif pendanaan. Yang ketujuh, fleksibilitas dan skalabilitas. Yang kedelapan, sensitivitas analisis. Yang terakhir, kesimpulan, investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang. Umumnya, investasi dibedakan menjadi dua, yaitu investasi pada aset-aset real dan investasi pada aset-aset finansial. Investasi pada aset-aset real dapat berbentuk pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, pembukaan perkebunan, dan lainnya. Dengan berinvestasi, maka dana yang terdapat dalam kas perusahaan tidak menganggur. Investasi dapat dimaksudkan sebagai akumulasi dari suatu bentuk aktiva untuk memperoleh manfaat di masa yang akan datang. Baik, itu saja dari kelompok kami.